Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai open source system. Ya. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai standarisasi yang ada di open source system. Jadi yang namanya open source system itu meskipun ya itu bersifat free, tetapi tetap perlu adanya standarisasi yang bisa digunakan sebagai standar untuk menentukan hak kepemilikan. Ya, jadi meskipun barang itu free, tapi tetap ada yang punya. Nah, standar kepunyaannya ini distandarisasi. Nah, dalam standarisasinya sendiri pun tidak ada definisi tunggal. Tidak ada sesuatu hal yang fix, satu hal itu tidak. Dan bisa bervariasi tergantung penggunaannya bagaimana. Jadi berbeda dengan yang namanya closed source, ya. Open standard ini dia bisa berbagai macam jenis, ya, seperti lisensinya pun bisa bermacam jenis juga, tergantung dari penggunaannya. Ada sejumlah definisi standar terbuka yang menekankan berbagai aspek keterbukaan. Misalnya, hasilnya bagaimana, ya, keterbukaan spesifikasinya, ya. Misal untuk komputer A, komputer B, prosesor A, prosesor B, ya. Jadi data itu dibuka. Kemudian keterbukaan cara atau teknik codingnya atau bagaimana sih cara membuatnya itu ada, dan ada kepemilikan dalam standar. Jadi di dalam standar open source tetap ada yang punya, ya. Di dunia internasional open source inisiatif itu merupakan standar, ya, OSI. Jadi ini sebuah organisasi khusus yang dia apa istilahnya mendefinisikan dari open standard. Yang diperlukan oleh open standard menurut OSI, ya, standar terbuka tidak boleh melarang penyesuaian implementasi dalam perangkat lunak sumber terbuka. Jadi kalau kalian mengimplementasikan atau membuat kode, ya, yang dia ternyata masuknya ke standar terbuka, maka tidak boleh melarang penyesuaian. Jadi kayak modifikasi itu tidak boleh dilarang. Ya. Biasanya misalnya ya, kita ingin mengimplementasikan kode dengan cara A. Ada jalurnya tek 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 ya. Step 1, step 2, step 3. Tapi di orang lain dia pengen mengimplementasi dengan cara dia sendiri. Tidak sama persis dengan A. Nah, ini tidak boleh dilarang. Karena apa? Dengan kita membuka sumber kode, kita ingin orang lain juga ikut berkontribusi dalam pembuatan softwarenya. Jadi kali aja di softwarenya yang dia dijalankan dengan cara yang beda bisa menemukan bug atau yang lainnya. Ya, misal kamu rilis untuk Linux, misal kamu dicobakan ke FreeBSD, bisa enggak? Kalau bisa kan lumayan, ya, berarti kan ada kompatibilitas. Kalau tidak jalan, berarti ada penyesuaian biar dia bisa jalan ke versi yang lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, dalam open standard sendiri itu punya kriteria dalam pembuatannya. Kita ketika membuat program yang dia sifatnya free, open source, ya, ada beberapa hal yang harus ditaati. Yang pertama, kejujuran di dalam kodenya. Tidak boleh ada kode berbahaya. Tidak boleh ada kode yang mengandung virus atau yang lainnya. Ini wajib. Ya, karena berbahaya sekali kalau kita bikin kode terus kita masukkan kode-kode berbahaya ini. Ya. Jadi memang sebisa mungkin, ya, kode itu dibikin bersih, dan ketika kalian pengen download kode tersebut juga pastikan bersih juga. Tidak ada kode-kode yang berbahaya. Kemudian ketersediaan di bawah ketentuan royalty free yang masuk akal. Jadi ketika kalian ingin membuat kode yang free, pastikan kalian membuat sebuah peraturan atau
perjanjian ya yang dia masuk akal. Meskipun free tapi masuk akal. Ya. Kadang kan orang nggak pengen dibayar tapi minta dibalas dengan yang lain. Nah, di dunia open source itu tidak boleh. Ya. Yang mengatur ini adalah lisensi. Lisensi yang nanti menentukan bagaimana batasan-batasan yang harus diketahui ya, batasan-batasannya. Paten diharuskan di bawah ketentuan royal free tanpa batas penggunaan. Paten boleh berarti di sini kodenya itu boleh di-download sepuasnya, dimodif sepuasnya ya, tanpa batas ya. Meskipun dalam arti nanti yang membatasi itu adalah lisensi. Lisensi yang nanti akan membatasi ini. Ya. Tidak ada perjanjian yang harus dipenuhi seperti lisensi. Ini yang dimaksudkan di sini itu yang versinya closed source ya. Berbeda dengan lisensinya yang punyanya yang berbayar ya. Lisensi open source itu tidak boleh ada perjanjian. Lisensi open source hanya boleh em, istilahnya mendeskripsikan batasan-batasannya saja, tidak ada perjanjian. Beda kayak misalnya Windows ya. Windows kan ada yang namanya EULA, End User License Agreement. Di sini kan agreement berarti artinya perjanjian. Nah, kalau di open source tidak boleh ada agreement. Hanya boleh ada lisensi menerangkan bolehnya ini, tidak bolehnya ini. Itu bukan perjanjian, tapi batasan. Ya, perjanjian yang seperti di software-software bayar itu. Implementasi standar tidak boleh menggunakan teknologi lain yang tidak mematuhi kebutuhan di atas. Jangan sampai kode kita, ya, kan kita bikin free. Jangan sampai disisipi kode yang dia tidak memenuhi ini semuanya. Kenapa? Nanti karena akan berimbas di aplikasi kita. Aplikasi kita kan nanti kan secara otomatis mengalami derivasi, penurunan lisensi. Nah, kalau di situ ada lisensi yang bayar, otomatis softwaremu juga harus bayar. Ya, itu menjadi resikonya. Nah, dalam standarisasi softwarenya sendiri ada beberapa hal, tidak ada batasan dalam hal lingkupan, penggunaan, dan lain-lain. Jadi tidak ada batasan di sini. Lebih sedikit batasan pengembangan dan inovasi. Jadi dipakai boleh tanpa batas, tapi dalam hal pengembangan dan inovasinya dibatasi secukupnya. Ya, tapi dia tetap masih bebas, tapi ada batasannya sedikit. Pengembangan yang efisien dan interoperabilitas. Standar ini meningkatkan efisiensi dan juga membuang batasan dari vendor dengan meningkatkan pertukaran data. Ya. Jadi dengan adanya standar software ini kita bisa meningkatkan efisiensi dari kode yang kita buat. Ya. Dan juga nanti dengan vendor itu bisa memperluas batasan yang mereka berikan. Kadang kan vendor ini kan dia ada batasannya. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, dengan standarisasi software kita bisa membuka ruang gerak lebih banyak. Ya. Perlindungan data hasil dari aplikasi open source terkait dengan ekstensi data untuk kemudahan konversi di masa nanti. Jadi aplikasi open source ya dengan distandarisasi kita bisa melindungi datanya. Ya, karena nanti ekstensi. Ya, nama yang di belakang itu hanya ekstensi. Karena ada ekstensi yang dia berbayar dan ada ekstensi yang open source. Kalau aplikasi open source itu biasanya mereka punya ekstensi sendiri. Ya, contohnya ya, kayak Photoshop. Ya, Photoshop punya yang namanya PSD. Nah, PSD itu dia adalah ekstensi yang dia berbayar. Maka secara otomatis dia sudah dapat perlindungan. Tapi beda dengan aplikasi open source. Aplikasi open source kalau dia distandarisasi, data dengan ekstensi tersebut bisa dilindungi. Contohnya GIMP. GIMP ini punya ekstensi sendiri, bukan PSD.
tapi XCF. XCF ini kan berarti dia contoh data open source. Kalau dia distandarisasi, datanya bisa dilindungi. Ya. Kemudian lebih banyak pilihan dan variasi ketika memilih vendor saat pengembangan. Ada banyak variasi dari hasil standarisasi. Dan yang paling enak adalah kemudahan versi porting. Kita bikin aplikasi mau di versi apapun bisa dibuat karena ada standarnya. Jadi dengan adanya standar ini, mau kita bikin Android, aplikasi iOS, ya dan lain-lain, itu bisa dibuat dengan mudah. Ya. Dan yang pastinya dalam open source aplikasi perlu ada perlindungan. Aplikasi ini perlu dilindungi. Kenapa perlu dilindungi? Standar open source sudah termasuk pemberian lisensi. Lisensi yang dipakai bukan lisensi yang berbayar, bukan yang ada perjanjiannya, tetapi lisensi yang open, yang free. Ya. Lisensi sendiri adalah instrumen hukum yang mengatur cara hukum kontrak dengan atau tanpa bahan cetak. Di sini dalam halnya open source system yang diatur adalah penggunaan, redistribusi, modifikasi juga termasuk. Ya. Berbeda dengan lisensi pada umumnya, lisensi dalam software yang diatur itu tiga. Tiga itu. Gimana makainya, gimana ngopi ke temennya, ya. Bagaimana cara modifnya itu diatur di situ. Terdapat berbagai macam lisensi. Lisensi itu banyak. Nggak hanya satu dua, banyak sekali. Cuma ada dua jenis saja nanti. Ya, yang dapat digunakan perangkat lunak tergantung dari proses pengembangannya. Jadi software yang kita buat itu kita nggak bisa ngasih lisensi sembarangan, kecuali softwaremu original. Jadi benar-benar dari nol semuanya, barulah kamu nanti bisa menentukan lisensi mana yang dipakai. Tapi kalau softwaremu ternyata itu memakai plugin-plugin atau library-library yang ada di luar, makanya dia wajib melihat dulu lisensinya. Apakah dia juga lisensi A, lisensi B diturunkan atau tidak ya. Penulis perangkat lunak berhak cipta. Dia punya hak cipta atau paten yang bisa disumbangkan ke domain publik. Jadi software yang kita buat ini tuh bisa disumbangkan menjadi milik umum yang otomatis hak ciptanya hilang dan tidak dapat dilisensikan. Software-software yang masuk ke domain publik benar-benar kehilangan semua haknya. Tapi karena memang untuk umum public domain ya. Berbeda dengan copyright, public domain adalah benar-benar keterbukaan sesungguhnya. Benar-benar freedom yang dibuka. Jadi benar-benar dia di sini sebebas-bebas-bebasnya. Berbeda dengan copyright maupun copyleft. Ya. Perangkat lunak di domain publik tidak ada hak cipta, tidak ada merek dagang, dan tidak ada paten. Tidak punya siapa-siapa, tidak bebas didistribusikan tanpa harus kredit ke pengguna. Itu public domain. Ya, ini adalah contoh-contoh software yang masuk public domain. Kalian bisa download ini, free tanpa harus ada izin karena ini sudah dibuka buat umum. Ya. Apa sih perbedaan dari open source dengan public domain? Open source adalah perangkat lunak gratis yang masih di bawah lisensi yang disetujui oleh OSI sebagai bentuk dari definisi open source. Tapi public domain dia tidak dibatasi siapapun, karena mungkin telah kadaluarsa lisensinya atau yang punya menolak hak itu. Ya, pengembang memilih tidak ada hak cipta. Itu masuknya ke public domain. Tapi kalau masuk ke open source ada lisensi hak cipta yang lebih fleksibel. Ya, jadi di sini ada hak cipta, di sini tidak ada hak cipta. Itu pilihan. Ya. Lisensi. Jika open source memiliki berbagai jenis lisensi, maka public domain hanya punya satu lisensi, yaitu CC10 Universal, Public Domain Dedication. Ya, yang dimana
kepemilikan ini adalah milik umum. Ya. Selain open source yang kita untuk software, ternyata ada juga yang namanya open source hardware, yang dimana secara fisik benda teknologi itu dirancang untuk bisa dimodifikasi sebebas-bebasnya. Contohnya gambar mekanis, skematik, tagihan bahan, sirkuit PCB, kode sumber hardware definition language (HDL), atau dan data sirkuit terintegrasi. Semuanya dirilis dengan persyaratan bebas dan gratis. Jadi ada sebuah komputer yang dia dibangun dengan free desainnya. Jadi desain komputer ini ya itu dibuka. Ini komponennya apa, ini apa, jalurnya kemana saja, itu dibuka bebas. Ya, makanya kalian nggak pernah akan tahu sirkuit daripada Intel dan AMD karena mereka closed source. Tapi kalau jenis ini kalian bisa tahu sirkuitnya bagaimana, apa yang dibutuhkan komponennya karena di sini adalah open source hardware. Ya, ini juga salah satu ya personal NAS. Dia sirkuitnya juga free, ya free dalam arti ya bisa dimodif sesukanya. Kemudian daftar hardware yang biasa dipakai adalah Arduino, Banana Pi, Beagle. Semua ini adalah jenis hardware yang bisa dibuka. Raspberry tidak termasuk ya, hanya Arduino dan lain-lain. Kemudian juga ada open content yang di sini fokusnya kepada pembuatan konten apapun itu ya, musik, video, film, teks, jurnal. Jurnal juga termasuk ya, musik itu semuanya juga open source, bisa dimasukkan ke open source. Jadi tidak fix ke berbayar ya. Selalu ingat 5R: retain, reuse, revise, remix, redistribute. Retain adalah hak untuk memiliki, reuse untuk menggunakan, revise untuk mengadaptasi, modif ya. Remix adalah combine atau kombinasi, campur ya. Redistribusi adalah mengkopikan ke orang lain atau membagikan kopian ya. 5R ini merupakan prinsip dasar daripada open source ya. Jika suatu ya, jadi 5R ini juga mendefinisikan lisensinya ya. Karena dari 5 ini pasti akan ada yang dikurangi, ada yang ditambahi dari lisensi masing-masing. Nah, lisensi itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, materinya hanya sampai itu saja ya. Perlu diingat kalian sudah mencapai pertemuan 7, pertemuan 8 sudah UTS, jadi mohon dipersiapkan ya. Materi yang di-cover ada dari bab 2 hingga 7. Ya, bab 2 hingga 7. Semuanya akan masuk di situ. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.